Halo, perkenalkan saya Dia Febiola Situlus, saya dari kelas BKA. Saya akan menjelaskan apa saja strategi untuk meningkatkan kualitas layanan BK di sekolah. Selamat menonton! Layanan BK di sekolah memegang peranan penting dalam membantu peserta didik berkembang secara optimal, baik secara pribadi, sosial, maupun akademik. Untuk itu, peningkatan kualitas layanan BK menjadi krusial demi tercapainya tujuan tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas layanan BK di sekolah. Yang pertama yaitu penguatan kompetensi konselor. Penguatan kompetensi konselor ada 3. Yang pertama, pelatihan dan pengembangan berkelanjutan. Memberikan pelatihan dan pengembangan berkelanjutan bagi konselor untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan teknik dalam layanan BK. Hal ini dapat dilakukan melalui seminar, workshop, pelatihan online, dan program pengembangan lainnya. Yang kedua yaitu peluang interkoneksi, memfasilitasi konselor untuk mengikuti konferensi, forum diskusi, dan jaringan profesional untuk bertukar ide dan pengalaman dengan konselor lain. Yang ketiga yaitu pembimbingan dan supervisi, memberikan bimbingan dan supervisi secara berskala kepada konselor untuk membantu mereka dalam menyelesaikan masalah, meningkatkan kinerja, dan mengembangkan profesionalisme. Nah, yang kedua yaitu pengembangan program layanan BK yang komprehensif, yaitu yang pertama, pemetaan kebutuhan. Dengan melakukan pemetaan kebutuhan peserta didik melalui tes, inventory, dan survei untuk memahami kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi. Yang kedua yaitu variasi layanan, menyusun program layanan BK yang variatif dan komprehensif, meliputi layanan individu, kelompok, klasikal, dan konsultasi. Yang ketiga yaitu penyesuaian dengan perkembangan, memperbarui program layanan BK secara berkala untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan peserta didik, tuntutan zaman, dan isu-isu terkini. Nah, yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi dan media. Yang pertama, integrasi teknologi. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam layanan BK, seperti aplikasi bimbingan konseling online, platform belajar online, dan media sosial. Yang kedua yaitu pengembangan media edukasi. Mengembangkan media edukasi yang menarik dan interaktif untuk membantu peserta didik dalam memahami berbagai informasi dan materi terkait bimbingan konseling. Dan yang ketiga yaitu pemanfaatan media sosial. Memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi terkait layanan BK, tips dan trik pengembangan diri, dan konten edukatif lainnya. Selanjutnya yang keempat yaitu kolaborasi dengan berbagai pihak. Yang pertama, pihak sekolah. Bekerja sama dengan pihak sekolah seperti kepala sekolah, guru, dan staf tata usaha untuk mendukung pelaksanaan program layanan BK. Yang kedua yaitu orang tua, membangun komunikasi dan kerjasama yang baik dengan orang tua untuk membantu menyelesaikan permasalahan peserta didik dan meningkatkan keterlibatan orang tua dalam proses bimbingan konseling. Yang ketiga yaitu pihak luar, berkolaborasi dengan pihak luar seperti psikolog, psikiater, lembaga swadaya masyarakat, dan dinas terkait untuk memberikan layanan yang lebih komprehensif kepada peserta didik. Yang terakhir yaitu evaluasi dan pengembangan berkelanjutan. Yang pertama, monitoring dan evaluasi. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program layanan BK secara berkala untuk mengukur efektivitas dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Yang kedua yaitu penelitian dan pengembangan. Melakukan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas layanan BK, mengembangkan model-model layanan yang baru, dan menguji efektivitas program layanan BK. Yang terakhir, peningkatan infrastruktur.
meningkatkan infrastruktur ruang konseling, dan menyediakan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan layanan BK. Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, diharapkan kualitas layanan BK di sekolah dapat ditingkatkan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi peserta didik dalam mencapai perkembangan yang optimal. Baik, sekian penjelasan dari saya terkait strategi untuk meningkatkan kualitas layanan BK di sekolah.